sudah lama ya. Maaf, aku tadi baru disuruh ibu beli bawang. Oh ya, kemarin kalian lihat coblosan nggak? Oh, lihat calonnya Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo sama Pak Jangeren. RT 4 yang paling banyak Pak siapa ya? Ya jelas Pak Prabowo lah. Kemarin ya petugasnya menuliskan angka 4 berjajar dan di sebelahnya itu namanya apa ya? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Besok kalau sekarang kita tanya kepada Pak Dian. Ya, oke, boleh lah. Bagus juga sih dia, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Istiono dari SD 1 Pandak, yaitu sebuah SD di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan sebagai sesuatu variabel yang dinamis membutuhkan kritik agar arah dan tujuannya menjadi jelas, sehingga guru bisa menerjemahkan pesan-pesan tersebut ke dalam pembelajaran di kelas. Selama ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa sekolah tidak ada gunanya. Apa yang tidak didapat di dalam sekolah tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, disadari atau tidak, pembelajaran matematika dalam 1 atau 2 dekade kebelakang telah menuntut anak untuk berpikir cepat dalam menyelesaikan operasional hitung. Meskipun soal yang disajikan sudah meliputi soal cerita, akan tetapi belum bisa menyasar pada soal-soal yang bersifat realistik. Artinya, pembelajaran belum bisa mengaktifkan seluruh indera anak untuk bekerja, karena anak tidak mengalami secara langsung di kehidupan nyata. Jadi, kritik tersebut bisa dikatakan benar adanya, karena pada kenyataannya pembelajaran yang dilaksanakan belum dapat mensimulasikan apa yang terjadi di kehidupan nyata dalam formulasi pembelajaran matematika di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Maka pembelajaran matematika yang realistik diperlukan untuk mensinergikan antara teori, praktik, dan komunikasi. Adanya komunikasi yang lancar akan membuat kegiatan menjadi optimal. Namun pada kenyataannya kemampuan komunikasi anak terkadang terhambat. Anak yang diam pada kenyataannya lebih banyak daripada anak yang aktif selama kegiatan berlangsung. Karena tidak semua anak memiliki keterampilan berbahasa yang lengkap. Keterampilan apa sajakah itu? Yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Anak yang kurang mendapatkan kesempatan interaksi dari orang-orang terdekat akan sulit untuk bisa menyimak dengan baik. Ya Pak, kan kemarin kan di pemilihan Pilpres dan calon wakil presiden Indonesia itu ada salah satu petugas yang menggambar sesuatu Pak sebelum pemilihan dimulai, kayak garis-garis terus disilang, itu apa ya? Baik, pertanyaan yang bagus. Anak yang tidak mendapatkan interaksi dan kesempatan berinteraksi cenderung kesulitan berbicara karena minimnya kosakata yang melekat dalam ingatannya. Anak yang jarang berbicara akan cenderung sulit memahami atau tertarik untuk membaca. Anak yang bacaannya kurang akan kesulitan dalam menulis. Dalam praktik baik kali ini, saya mengkolaborasikan konsep komunikasi dan matematika dalam satu pembelajaran, yakni bermain drama. Adapun materi yang diambil yaitu pengenalan tulus dengan drama simulasi pemilihan ketua kelas. Anak-anak pun antusias dan mencalonkan sendiri peran yang dimainkannya, mulai dari pemilihan peserta, petugas KPPS hingga sebagai petugas keamanan. Baik, bagus, Sekar. Siapa lagi? Oke. Berarti kedua Galang ya. Ya.
Putra. Oke, baik. Mungkin masih ada yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Beneran? Oke, baik. Kalau begitu kita persiapan ya. Kita persiapkan alat-alatnya semuanya ya. Selama pembelajaran berlangsung, anak-anak merasa senang karena bisa meluapkan ekspresinya dalam belajar. Seragam yang dipakai pun berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Sehingga apa yang mereka lihat dan amati dalam pemilu bisa mereka praktikkan secara langsung. Pada akhirnya, anak mendapatkan pengalaman belajar yang akan diingat seumur hidupnya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di TPS 5 dalam rangka mencoblos ketua kelas dan wakil dalam siang hari ini. Tantangan yang pasti dialami dalam pembelajaran realistik adalah pembuatan skenario yang menuntut kecermatan yang tinggi. Pasalnya, di samping agar cerita bisa terlaksana dengan runtut, juga harus memikirkan sintak yang harus dilalui. Dari sintak-sintak ini kemudian dikembangkan menjadi babak-babak dalam adegan. Masing-masing babak tentu membutuhkan siapa saja yang tampil dan percakapan yang harus diucapkannya. Anak yang terlibat secara langsung akan membuat kelas menjadi lebih hidup. Pembelajaran juga akan berpusat pada siswa. Guru menjadi observer yang fokus pada perkembangan komunikasi anak, sehingga harapannya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi para siswa. Beratnya mempersiapkan pembelajaran yang realistik akan terbayarkan ketika anak-anak memberikan komentar positif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Anak-anak akan merasakan pembelajaran yang berbeda, bahwa ternyata memang ada pembelajaran yang disajikan seperti tidak sedang belajar. Kegiatannya hanya seperti bermain, layaknya yang mereka lakukan di mana saja, kapan saja dengan teman-temannya. Merdeka belajar bukan hanya tentang tidak ada ujian nasional, tetapi bagaimana anak bisa meluapkan ekspresinya. Bagaimana anak-anak mampu menciptakan suasana kelas seperti apa yang mereka imajinasikan. Sehingga mereka bisa menarik benang merah antara apa yang mereka dapat di sekolah dengan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-harinya. Tentu saja mereka tidak perlu mempelajari teori-teori belajar, cukup gurunya saja. Nomor 1 sah. Baik Bapak Ibu, inilah hasilnya. Sekar dapat 11, Putra dapat 3, tidak sah dapat 1. Jadi totalnya 15. Jadi pemenangnya adalah Sekar. Tepuk tangan untuk ketua kelas baru kita. Terima kasih semuanya sudah memilih saya menjadi ketua kelas. Saya akan menjadi ketua kelas yang baik. Dalam pembelajaran realistik, umpan balik dari siswa terhadap jalannya kegiatan merupakan kegiatan yang sangat penting. Karena disinilah guru bisa melihat kepuasan yang muncul dari wajah-wajah mereka, bahwa kita memang bisa mewujudkan aktivitas belajar yang memerdekakan pikiran sehingga tumbuh daya kreativitasnya. Senang? Ada yang nggak senang? Kenapa senang? Sebenarnya kenapa? Bisa kalau sudah nyoblos, terus apalagi main nih. Baik, sudah ada yang mau bercerita? Oh iya, silakan. Halo semuanya. Hari ini aku sangat senang karena bisa mengikuti coblosan meskipun hanya simulasi. Namaku itu yang asli Titis, yang namanya Sekar itu adik aku ya. Terus aku bangga sama teman-temanku bisa berjuang sampai detik. Harapanku teman-temanku belajar giat dan bisa mencapai cita-citanya. Amin.